Assalamualaikum. Kali ini saya membuat donat kentang Elmo. Saya menggunakan resep donat kentangnya dari Ibu Fatmah Bahalwan. Saya menggunakan setengah resep dari resepnya beliau dengan sedikit modifikasi. Tapi rasanya tetap enak. Selamat menonton teman-teman. Ini bahan-bahannya, ada tepung protein tinggi 200 gram, tepung protein sedang 50 gram, kemudian ada kentang yang sudah dihaluskan 100 gram, 2 kuning telur, garam 4 gram, ragi 5 gram. Nah ini, kemudian di sini saya 40 gram gula pasir, 25 gram susu bubuk, mentega atau margarin 38 gram, kemudian susu cair dingin 100 ml. Tahap berikutnya yaitu masukkan tepung protein tinggi, tepung protein sedangnya, kemudian ini adalah ini susu bubuknya, kemudian raginya, lalu gula pasir, kemudian kentang yang sudah dihaluskan ya, dikukus dulu, dihaluskan, tunggu dingin. Kemudian ini adalah 2 kuning telur, kemudian masukkan susunya sedikit demi sedikit ya, karena di sini kentang itu sudah ada kandungan airnya. Nanti kalau kelembekan hasil akhir donatnya tidak bagus. Nah di sini saya nguleninya pakai tangan hingga setengah kalis. Kalau sudah setengah kalis seperti ini, masukkan mentega atau margarin dan garamnya, kemudian ulenin hingga rata hingga kalis elastis. Bisa menggunakan tangan atau juga dilanjutkan dengan mixer, disesuaikan dengan keinginan teman-teman saja. Kemudian di sini saya lanjutkan dengan menggunakan hand mixer. Lakukan dari kecepatan rendah hingga kecepatan tinggi. Nah ini belum benar kalis elastis ya. Saya mixer kurang lebih 12 menit. Mixer hingga kalis elastis. Nah ini sudah kalis elastis. Kemudian kita tes window pan, kita rentangkan adonannya. Nah seperti ini, tidak mudah sobek ya teman-teman. Setelah itu di sini saya langsung menimbangnya. Masing-masing saya bagi 35 gram. Tapi jika tidak ada timbangan, teman-teman bisa langsung membagi, terserah teman-teman aja ya. Tahap berikutnya di sini saya mulai merondengnya. Usahakan merondengnya itu benar-benar padat dan halus di permukaannya, supaya nanti hasil akhir dari donatnya itu bagus, mulus, dan rapih. Kalau dirasa lengket, adonannya bisa ditaburkan sedikit di atas meja tepungnya ya, biar kita enak untuk merondengnya. Nah seperti ini. Merondeng bisa dilakukan di tempat yang datar, bisa juga dilakukan di tangan, disesuaikan aja enaknya di mana. Tapi jangan di lantai ya teman-teman. Nah, kalau sudah, lalu kita proofing yang pertama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit, sudah mulai sedikit mengembang. Lalu di sini saya akan melakukan proses pencetakan. Ini saya masukkan ke dalam tepung,
Kemudian saya tekan pelan-pelan pakai perasaan ya, dengan menggunakan scraper. Lalu saya tekan cetakannya, saya menggunakan gelas dengan diameter 7,8 cm. Lalu saya lubangi menggunakan tutup botol. Tidak pas di tengahnya tetapi agak di pinggirannya. Nah, di sini tekanannya jangan terlalu gepeng berlebihan ya, nanti bisa membuat donatnya menjadi kopong. Jadi pakai perasaan ya teman-teman. Nah, lalu taruh di kertas roti. Lakukan semuanya seperti ini. Nah, menekannya halus. Nih, di sini kenapa menggunakan cetakan? Saya ingin menghilangkan udara yang ada di sisi-sisi adonan yang sudah ditekan tadi. Nah, lakukan hingga habis adonannya. Nah, ini sudah saya lakukan semuanya, lalu saya proofing hingga adonan mengembang, terasa ringan, kemudian ditekan kembali secara perlahan. Di sini saya tidak menggunakan waktu untuk proofingnya, jadi menggunakan feeling. Nah, feeling ini bisa diasah dari kita rajin untuk berlatih membuat donat ya. Di sini saya menggunakan sumpit untuk mengetes apakah minyaknya sudah panas atau enggak. Kalau sudah ada gelembung-gelembung banyak, berarti insya Allah sudah pas untuk menggoreng donatnya. Ini saya masukkan donatnya satu persatu. Nah, seperti ini. Biarkan saja donatnya, nggak usah dibolak-balik. Nah, ini kalau sudah warnanya sudah kecoklatan atau kuning, baru kita boleh balik satu kali. Nah, seperti ini. Donat yang bagus itu adalah munculnya white ring ya. Dari white ring itu kita bisa tahu bahwa proses dan teknik kita dalam membuat adonan tadi insya Allah sudah benar. White ring itu banyak faktor ya mempengaruhi, selain proses dan tekniknya juga bahan yang kita gunakan tadi harus baik dan bagus. Nah, ini lakukan hingga adonan habis. Kemudian balik satu kali, jangan sampai kosong. Nah, kita tiriskan ya. Kalau meniriskan jangan ditumpuk biar nanti bentuknya tetap bagus. Lalu kita tunggu hingga dingin baru bisa kita topping.
Menggorengnya bisa pakai minyak biasa atau minyak padat sesuai dengan selera dan kebutuhannya. Di sini toppingnya saya menggunakan meses warna pink rasa stroberi di sini. Kemudian ada meses warna coklat. Lalu di sini ada permen Yupi yang saya gunakan untuk hidungnya, ada sprinkle mata. Lalu ada glaze coklat. Kemudian ini juga ada glaze strawberry dan juga ini Oreo untuk mulutnya. Celupin di dalam glaze-nya, lalu kita taruh di mesesnya tadi. Karena ini tidak dijual dan saya makan sendiri, jadi toppingnya saya suka-suka aja. Saya banyakin karena ini permintaan anak saya. Kemudian kita pasang sprinkle matanya, lalu permen Yupinya. Nah, seperti ini saja sudah jadi. Lalu kita taruh. Nah, ini juga tadi donat kentangnya yang sudah dingin, celupkan ke dalam glaze-nya. Nggak harus coklat kok, kalau misalnya di rumah ada glaze yang lainnya, meses yang lainnya, silahkan saja. Pasang sprinkle matanya, lalu jangan lupa hidungnya. Nah, ini yang tidak donat kentangnya yang tidak bolong, tetap lakukan, celupin ke glaze, lalu ke meses coklatnya, lalu pasang sprinkle matanya, kemudian hidungnya. Jangan lupa kasih mulutnya pakai Oreo yang sudah saya belah jadi 2. Nah, seperti ini. Tara, jadi taruh di wadah. Nah, ini sudah jadi semuanya, sudah siap dimakan. Kalau nggak habis bisa dimasukkan ke wadah yang tertutup atau ke plastik. Nah, ini hasilnya buat anak saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.